ayat kursi terlebih dahulu. Terima kasih ya Ibu. Apa udah siap untuk menerima pelajaran pagi hari ini? Nah sekarang keluarkan bukunya, kalian Ibu bentuk 2 kelompok, kita diskusi sekarang. Nah keluarkan buku catatan dan buku cetaknya. Pelajaran kita pada hari ini tentang Asmaul Husna. Namun sebelum masuk kepada materi, masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa itu tentang apa nak? Minggu lalu pelajaran kita tentang bumi berhenti berputar. Apa itu bumi berhenti berputar? Itu apa maksudnya? Nah, apa itu? Bumi berhenti berputar tentang apa nak ceritanya?
pagi hari ini kita saksikan video pembelajaran tentang materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi anak-anak ibu perhatikan materinya ke depan, lihat ke depan, kita pakai video. Setelah materi disampaikan lewat video, kalian nanti terakhirnya ada pertanyaan dari ibu akan dikasih reward. Ya, siapa yang bisa menjawab cepat angkat tangan. Dah, kita diskusi. Setelah kita jawab pertanyaan, kita akan pecahkan masalah tersebut sama-sama. Ya, bisa nak? Sekarang lihat ke depan, videonya akan kita putarkan. Itu pembahasan materi kita. Coba perhatikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Materi hari ini yaitu pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah, dengan tema 1, makna Asmaul Husna. Namun sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Contohnya, ketika ingin pintar, maka kita harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, maka kita harus membeli bahan makanan dulu ke toko atau warung. Dan ketika kita meninggal, kita pasti butuh orang lain untuk memandikan, menyolati, dan mengubur jenazah kita. Karena kita tidak dapat melakukannya sendiri. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Ya, makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan orang lain. Kita jangan kalah sama semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Mereka kerap terlihat menggotong makanan bersama-sama. Pernahkah kalian melihatnya? Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajarannya, bahwa betapa indahnya hidup jika kita saling membantu kesusahan satu sama lain. Tapi, tahukah kalian ada zat yang tidak membutuhkan bantuan siapapun? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan dan tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Allah memiliki 99 nama-nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Namun, yang akan kita bahas pada hari ini hanya 4 saja, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Baik anak-anak, coba sekarang kita amati gambar berikut ini. Ada seorang anak sedang memberikan infak atau sedekah kepada amil zakat. Ini menunjukkan sebagai manusia kita harus saling membantu. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna As-Samad. Anak-anak tahukah arti kata As-Samad? Iya, bagus sekali. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar dan tempat meminta pertolongan. Kita juga harus saling memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membantu kita. Kemudian, perhatikan gambar selanjutnya. Ini menggambarkan tentang keindahan alam semesta. Hal ini sesuai dengan Asmaul Husna Al-Muqtadir. Apa itu Al-Muqtadir? Al-Muqtadir memiliki 2 arti, yaitu maha berkuasa atau maha menentukan. Nama ini menunjukkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkuasa penuh untuk menentukan segala kehendaknya. Alam semesta beserta isinya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, pepohonan dan tanaman yang rindang, binatang yang ada di darat dan di laut yang sangat beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita harus mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada gambar ini, tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Muqaddim.
yang artinya Maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Tentu kalian sudah tahu, kursi atau meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu yang lebih dulu ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah sang pencipta, jadi lebih dahulu daripada makhluknya yang diciptakan. Kemudian gambar keempat, yaitu perkembangan manusia sejak lahir sampai wafat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-baqi, yaitu Maha kekal. Sedangkan manusia bersifat fana atau rusak, tidak kekal. Melihat dari proses manusia lahir sampai dengan akhirnya meninggal. Demikian juga peristiwa-peristiwa bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di dunia ini tidak kekal atau akan rusak pada akhirnya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kekal. Anak-anak yang soleh dan solihah, di akhir pembelajaran, mari kita simpulkan kembali isi dari materi pelajaran kita hari ini. Bahwasanya Allah itu as-Samad, artinya Allah Maha dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya Allah Maha berkuasa atau menentukan. Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan. Dan Al-Baqi artinya Allah Maha kekal. Baik anak-anak, sekian dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa terus semangat belajar dan mengaji. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ibu. Tadi sudah kita perhatikan video pembelajaran yang ditayangkan tadi di papan. Semuanya memperhatikan, nak? Ayo memperhatikan semuanya. Ya, jadi dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa Asmaul Husna itu ada berapa tadi banyaknya? Ada 99. Yang kita ketahui, yang kita pelajari pada hari ini hanya 4 saja. Iya, 4. Apa yang pertama? As-Samad. Tahu nggak ya Ibu, As-Samad itu apa artinya? Yang Maha dibutuhkan. Tempat meminta. Begitu juga kita sebagai makhluk ciptaan Allah juga harus bisa berbagi dengan sesama. Kan sudah kita lihat videonya tadi, ya kan? Kemudian yang kedua apa lagi? Apa nak? Al-Muqtadir. Apa artinya Al-Muqtadir? Allah yang Maha berkuasa, yang Maha menentukan. Yang ketiga apa? Al-Muqaddim. Apa itu Al-Muqaddim? Maha mendahulukan, artinya Allah itu lebih ada terlebih dahulu daripada yang diciptakannya. Kemudian yang keempat apa nak? Al-Baqi apa? Artinya? Al-Baqi apa artinya nak? Maha kekal. Jadi Allah tuh kekal selama-lamanya, beda dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya akan habis dan rusak. Contohnya kita dari kecil akan dewasa, akan tua dan akan mati. Tapi Allah tidak. Nah, jadi dari pembahasan tadi ada anak ibu yang bertanya, dari materi yang disampaikan di video tadi ada nggak yang bertanya? Ada yang nggak paham? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang akan bertanya ya. Ibu yang akan bertanya, kalian yang menjawab. Bisa? Nah, jadi ibu bagikan satu kelompok satu kertas. Satu kelompok satu kertasnya. Dah. Nanti dijawab pertanyaannya ya. Nah, bikin kelompok 1, yang ini kelompok 2. Sekarang diskusikan sama-sama isi di sini, jawab langsung. Pilih A, B atau C-nya dulu. Ya, tulis nama. Iya, mata pelajarannya agama. Ya. Nah, cepat ya nak. Nah, ini saja yang langsung diisi. Kertas yang ibu bagikan tadi yang diisi. Diskusikan sama-sama. Mana yang betulnya? Dah. Ya, tidak usah itu diisi, lanjut
jawab dan kita bahas. Nah, sudah nak, pegang dulu lembar jawabannya. Dipegang dulu lembar jawabannya. Ini kelompok 1, yang itu kelompok 2 ya. Sudah kelompok 2 sudah belum? Oke, belum ada yang dikumpulkan. Ibu tanya dulu. Sudah siap kelompok 1? Sudah siap kelompok 2? Sudah. Pertanyaan ibu seputar materi tadi dan seputar angket yang ibu bagikan. Nah, coba dengan
Nah,